Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Abiyu Faruk Ikbar, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis hukum mendalam mengenai isu yang sangat krusial bagi masa depan pendidikan bangsa kita, yaitu pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana program Indonesia Pintar. Sebagaimana kita ketahui, program Indonesia Pintar atau PIP adalah manifestasi dari tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah kebijakan afirmatif yang dirancang khusus untuk menjamin akses pendidikan bagi mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera. Secara normatif, dana sebesar ini wajib dikelola dengan prinsip transparansi penuh, akuntabilitas yang ketat, dan semata-mata berorientasi pada kemaslahatan peserta didik. Tidak boleh ada Rp1 pun yang diselewengkan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan wajah yang berbeda. Dalam penelitian dan studi kasus yang saya lakukan, ditemukan adanya praktik patologi birokrasi yang sangat meresahkan. Pengelolaan dana PIP ternyata sangat rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Temuan yang paling mencolok adalah adanya pemotongan dana bantuan secara sistematis. Pemotongan ini terjadi tepat setelah dana dicairkan, dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, dan seringkali terjadi di titik-titik penyaluran yang minim pengawasan. Para oknum pelaksana seringkali menggunakan berbagai dalih administratif untuk membenarkan tindakan ini. Namun, fakta hukum membuktikan bahwa dana tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya jaringan tertentu, bukan untuk operasional pendidikan. Mari kita bedah tindakan ini dari pisau analisis hukum administrasi negara. Tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran berat terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Pertama, terjadi pelanggaran terhadap asas kepastian hukum. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas. Pemotongan tanpa dasar hukum adalah bentuk kesewenang-wenangan yang meruntuhkan kepastian hukum itu sendiri. Kedua, pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan akuntabilitas. Dana dipungut secara informal, prosesnya tertutup, tidak tercatat dalam pembukuan resmi, dan sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini adalah ciri utama dari maladministrasi. Penting untuk dicatat bahwa maladministrasi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis seperti ini bukan lagi sekadar kesalahan administratif. Ia telah bermetamorfosis menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara secara nyata. Lebih jauh lagi, kita tidak boleh melupakan dimensi hak asasi manusia. Hak atas pendidikan adalah hak fundamental. Menghambat akses siswa miskin terhadap dana pendidikannya adalah bentuk pelanggaran HAM yang serius. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi total. Regulasi harus diperketat untuk menutup celah penyimpangan, dan sistem pengawasan harus beralih ke platform digital yang transparan dan real-time. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa korupsi dana pendidikan adalah pengkhianatan terhadap masa depan bangsa.
Kita tidak boleh membiarkan kepercayaan publik terhadap negara tergerus oleh praktik-praktik kotor ini. Mari kita kawal bersama integritas pendidikan Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.